Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nur Ain Lumaha akan menjelaskan tentang pencemaran lingkungan. Yang pertama, jelaskan sumber pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan salah satu elemen penting dalam kehidupan makhluk hidup. Karena udara sangat dibutuhkan untuk bernapas dan hendaknya memiliki kualitas udara yang baik. Udara yang berkualitas baik adalah udara yang belum mengalami pencemaran. Cirinya tidak berbau, terasa segar, dan sangat ringan saat dihirup. Sumber pencemaran udara terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Pencemaran primer adalah semua pencemaran yang beredar di udara dalam bentuk yang hampir tidak berubah. Sama seperti pada saat ia diberikan dari sumbernya semula sebagai hasil dari suatu proses. Sedangkan pencemaran sekunder adalah pencemaran di udara sudah berubah karena hasil reaksi tertentu antara dua atau lebih polutan. Umumnya, pencemar sekunder itu merupakan hasil antara pencemar primer dan polutan yang lain yang ada di udara. Yang kedua, jelaskan indikator pencemaran udara. Indikator populasi udara adalah makhluk hidup yang rentan pada perubahan konsentrasi zat polutan di udara, dapat dijadikan indikator biologi. Contoh indikator biologi untuk mengamati tingkat polusi udara adalah lumut kerak. Lumut kerak merupakan simbiosis antara alga fotosintetik dengan fungi. Kemudian yang ketiga, jelaskan bagaimana dampak pencemaran udara terhadap tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan memiliki reaksi yang besar dalam menerima pengaruh perubahan atau gangguan akibat polusi udara dan perubahan lingkungan. Hal ini terjadi karena banyak faktor yang berpengaruh, diantaranya spesies tanaman, umur, keseimbangan nutrisi, kondisi tanaman, temperatur, kelembaban, dan penyinaran. Terjadinya gangguan pencemaran terhadap tumbuhan dapat digolongkan dalam dua kategori, yaitu pencemaran secara primer dan sekunder. Gangguan secara primer adalah terjadinya kontak langsung antara sumber pencemar dengan bagian permukaan tumbuhan secara langsung, sehingga mengganggu dan menutupi epidemil yang membantu sistem penguapan pada manusia. Gangguan secara sekunder adalah gangguan yang terjadi pada tumbuhan karena pencemaran yang mengganggu pada sistem akar terjadi karena penumpukan polutan atau pencemar pada tanah dan permukaan air. Kemudian yang keempat, bagaimana dampak pencemaran udara terhadap struktur stomata daun? Pencemaran udara sangat besar pengaruhnya terhadap struktur dan mekanisme buka tutup stomata pada daun, di mana daerah yang memiliki tingkat pencemaran udara yang tinggi mengakibatkan jumlah stomata yang rusak lebih banyak daripada tumbuhan di daerah tingkat pencemarannya lebih rendah. Nah, ini dikarenakan adanya zat-zat pencemaran yang ikut masuk menghalangi mekanisme pembukaan celah stomata serta merusak metabolisme dari tumbuhan tersebut. Kemudian yang kelima, jelaskan cara tumbuhan beradaptasi terhadap pencemaran udara. Kemampuan masing-masing tumbuhan untuk menyesuaikan diri berbeda-beda, sehingga menyebabkan adanya tingkat kepekaan, yaitu sangat peka, peka, dan kurang peka. Tingkat kepekaan tumbuhan ini berhubungan dengan kemampuan untuk menyerap dan mengakumulasikan logam berat. Tumbuhan dapat membuat polutan menjadi nonaktif dan disimpan dalam jaringan, sehingga tidak membahayakan tumbuhan. Tumbuhan sangat efektif sebagai akumulator pencemaran udara. Oleh karenanya, tumbuhan terutama bagian daun adalah bagian yang paling peka terhadap pencemaran udara. Yang keenam, jelaskan penanggulangan pencemaran udara. Penanggulangan pencemaran udara yang pertama yaitu melakukan larangan kepada petani-petani, pengusaha-pengusaha perkebunan melakukan pembakaran pada lahan pertanian yang akan mereka usahakan. Yang kedua, gas-gas barang industri sebelum dibuang ke udara terlebih dahulu harus dinetralkan. Yang ketiga, melakukan penghijauan terutama di daerah industri dan perkotaan. Yang keempat, mendaur ulang limbah. Dan yang kelima, membuat penyaringan udara sederhana. Yang ketujuh, jelaskan bentuk rekayasa lingkungan terhadap pencemaran udara. Beberapa bentuk rekayasa terhadap pencemaran udara adalah
membangun cerobong asap suatu pabrik pada ketinggian tertentu, membuat saluran pembuangan, pencegahan kebisingan, pengendalian sektor penyakit, pengolahan sanitasi transportasi, dan pengelolaan pencemaran udara. Demikianlah yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum.